Halo semuanya, saya Ihsan. Di video kali ini kita akan membandingkan lebih lanjut tentang Samsung A15 dan Samsung A25 5G. Setelah membandingkan berbagai hal dari kedua smartphone ini, akhirnya kita berhasil mendapatkan kesimpulan mana smartphone yang lebih worth it sesuai dengan harganya. Oke, sekarang mari langsung saja kita lihat perbandingannya. Pertama-tama mari kita lihat bagian layar di kedua smartphone ini. Untuk ukuran layar di kedua smartphone ini sama-sama menggunakan layar 6,5 inci dengan resolusi Full HD+, dan tipenya juga sudah sama-sama menggunakan Super AMOLED display. Akan tetapi perbedaannya adalah refresh rate yang digunakan di Samsung A25 5G sudah 120Hz. Sementara di Samsung A15 hanya sampai 90Hz saja. Untuk kecerahan layarnya juga terlihat sedikit lebih cerah di Samsung A25 5G yang kecerahannya bisa mencapai hingga 1000 nits. Sedangkan Samsung A15 hanya bisa mencapai 800 nits saja. Untuk desain tampilan notch di bagian kamera depan, keduanya sama-sama menggunakan notch dengan desain Infinity U. Untuk ukuran bezel juga keduanya sama-sama terlihat masih lumayan tebal dan ketebalannya juga terlihat sama di kedua smartphone. Kemudian saat membandingkan desain back cover belakang, walaupun keduanya sama-sama masih menggunakan back cover dengan material plastik polikarbonat dan keduanya juga menggunakan finishing yang mulus, akan tetapi finishing di Samsung A25 5G terlihat ada pola pattern titik-titik di bagian back cover. Sedangkan di Samsung A15 tidak ada pattern apapun dan warnanya hanya polos saja. Hal ini menyebabkan bekas sidik jari di bagian back cover belakang akan lebih nampak di Samsung A15 dibandingkan di bagian back cover A25 yang terdapat sedikit pattern. Kemudian untuk frame figurnya terlihat keduanya hadir dengan frame baru dengan desain yang lebih flat. Kemudian bagian framenya juga terlihat sedikit menonjol atau dinaikkan di bagian tombol power dan tombol volume di desain frame terbaru ini. Di sini walaupun keduanya sama-sama menggunakan frame berbahan plastik, akan tapi karena finishing yang digunakan, tampilan di bagian framenya terlihat lebih nampak berbahan plastik di seri Samsung A15. Kemudian untuk berat dan ukuran di seri Samsung A15 dan A25 5G ini terlihat tidak jauh berbeda. Untuk beratnya juga hanya berbeda kurang lebih hanya 3 gram saja. Dan tentunya tidak akan terlalu terasa perbedaannya di penggunaan sehari-hari. Selanjutnya untuk posisi port, tombol, dan speaker di kedua seri ini terlihat sama posisinya. Di bagian kiri ada SIM tray yang keduanya sama-sama sudah mendukung dual nano SIM hybrid walaupun sedikit berbeda bentuk. Kemudian di bagian kanan smartphone ini terdapat tombol volume dan tombol power. Dan untuk tombol power di kedua smartphone ini juga sudah sama-sama berfungsi untuk sensor sidik jari. Selanjutnya di bagian atas hanya terdapat sebuah lubang mikrofon. Kemudian di bagian bawah terdapat jack 3,5 mm, mikrofon, port USB Type-C, dan juga speaker. Saat kita bandingkan kualitas suara speaker di kedua smartphone ini, untuk kualitas speaker dari kedua smartphone ini menurut kami jauh lebih baik suara speaker dari Samsung A25 5G. Selain speaker dari Samsung A25 5G sudah bisa menghasilkan suara yang stereo, kualitas suara yang dihasilkan dari speakernya juga terdengar jauh lebih baik. Kemudian saat membandingkan performa dari kedua smartphone ini, kalau dilihat dari spesifikasinya saja, Samsung A25 5G langsung terlihat lebih unggul. Hal ini karena chipsetnya lebih tinggi karena menggunakan chipset Exynos 1280 5nm. Sedangkan Samsung A15 menggunakan chipset MediaTek Helio G99 6nm. Hal ini juga berbanding lurus dengan skor hasil tes AnTuTu Benchmark yang memperlihatkan skor yang lebih tinggi untuk Samsung A25 5G. Walaupun demikian, saat kita mencoba bermain game PUBG Mobile di Samsung A25 5G, ternyata setting grafis game PUBG Mobile hanya bisa disetting di Smooth High saja. Sedangkan di Samsung A15, kalian bisa memainkan game PUBG Mobile di setting grafik yang lebih tinggi Smooth Ultra. Selanjutnya saat kita coba cek setting grafik game Mobile Legends, untuk settingnya sama-sama bisa dimainkan di setting framerate super dan grafis yang ultra di kedua smartphone ini. Selanjutnya untuk ketersediaan sensor, sayangnya untuk sensor gyroscope tidak tersedia di seri A15. Hal ini karena seri A15 yang kita gunakan adalah varian yang 4G. Sementara untuk seri A15 yang varian 5G sudah ada sensor gyroscope-nya. Selain perbedaan sensor gyroscope yang ada di Samsung A25 dan A15 yang 4G ini, untuk sensor lainnya terlihat sudah lengkap di kedua smartphone. Keduanya sudah sama-sama hadir dengan sensor accelerometer, light sensor, proximity sensor, dan sound sensor. Selain itu untuk fitur NFC juga sudah tersedia di kedua smartphone, dan untuk sensor sidik jari juga sudah sama-sama tersedia di kedua smartphone yang berada di bagian tombol power. Kemudian untuk kapasitas baterai di kedua smartphone ini sama-sama menggunakan baterai dengan kapasitas 5000 mAh. Dan untuk kecepatan pengecasannya juga sama-sama sudah mendukung fast charging 25 watt. Kemudian untuk software dan UI yang digunakan di kedua smartphone ini sama-sama menggunakan One UI terbaru, yaitu One UI 6.0 berbasis Android 14.
Kemudian untuk spesifikasi kamera di kedua smartphone ini, keduanya sudah sama-sama menggunakan kamera beresolusi 50 megapiksel. Akan tetapi untuk kualitas kameranya, Samsung A25 5G terlihat jauh lebih unggul, khususnya untuk kualitas perekaman video. Karena di seri Samsung A25 5G sudah hadir dengan sensor OIS di kameranya, yang bisa menghasilkan video yang jauh lebih stabil. Kemudian untuk kamera kedua di Samsung A25 5G terdapat sebuah lensa ultrawide yang hadir dengan resolusi 8 megapiksel. Saat kita mencoba membandingkan hasil foto dan video dengan lensa ultrawide, terlihat hasilnya jauh lebih detail foto ultrawide dari Samsung A25 5G. Kalau dibandingkan dengan foto dan video ultrawide dari Samsung A15 yang hanya 5 megapiksel saja. Kemudian untuk kamera depan, keduanya sama-sama hadir dengan kamera depan beresolusi 13 megapiksel. Akan tetapi walaupun sama-sama beresolusi 13 megapiksel, hasil foto kamera depan Samsung A25 5G terlihat lebih baik, detail, dan natural. Selain itu untuk kualitas fitur HDR di kamera depannya juga terlihat lebih baik di hasil foto kamera depan Samsung A25 5G. Untuk melihat contoh hasil foto dan video yang lebih lengkap dari kedua smartphone ini, kalian bisa langsung cek video sebelumnya di link sudut kanan atas video ini. Selanjutnya, selain hadir dengan video yang lebih stabil dan juga kualitas foto dan video ultrawide yang lebih baik, Samsung A25 5G juga hadir dengan fitur kamera yang jauh lebih lengkap. Terdapat beberapa fitur dan setting kamera yang ada di A25 dan tidak kita temukan di A15. Contohnya seperti setting scan dokumen and text yang berfungsi untuk scan dokumen langsung dari kameranya dengan cepat. Kemudian ada juga setting shot suggestions dan auto FPS yang keduanya juga hanya ada di seri Samsung A25 5G. Kemudian karena sudah ada sensor OIS di lensa kamera utama Samsung A25 5G, jadinya di tipe ini juga terdapat fitur video stabilization dan juga super steady. Selain itu untuk kelengkapan mode kamera juga terlihat jauh lebih lengkap di seri Samsung A25 5G. Di mode kamera Samsung A25 terdapat beberapa mode yang tidak ada di seri A15, seperti mode Pro Video, Single Take, Super Slow-Mo, dan juga Hyperlapse. Untuk fitur AR Zone juga lebih lengkap di seri Samsung A25 5G, karena saat kita bandingkan di Samsung A15 tidak ada fitur AR Emoji Camera dan juga tidak ada fitur AR Doodle. Kemudian saat mencoba mengambil foto dan video dari aplikasi kamera, terlihat fitur aplikasi kameranya ada sedikit perbedaan di mode video. Untuk resolusi perekaman video maksimal di Samsung A25 5G bisa lebih tinggi dibandingkan A15. Karena di seri A25 5G bisa merekam video 4K 30 fps dan bisa juga merekam video Full HD 60 fps. Sedangkan di Samsung A15 hanya bisa merekam video maksimal dengan resolusi Full HD 30 fps saja. Untuk perekaman video Full HD 30 fps di Samsung A25 5G juga terlihat lebih unggul. Karena saat perekaman kalian bisa langsung pindah ke lensa ultrawide 0,5 kali. Sedangkan di Samsung A15 hanya bisa dipindahkan ke lensa ultrawide 0,5 kali sebelum proses perekaman video sedang berjalan. Dan kalau kita awal merekam dari lensa ultrawide, perekaman videonya juga tidak bisa dipindahkan lagi ke lensa yang utama saat proses perekaman video sedang berlangsung. Akan tetapi untuk kamera depan keduanya hanya bisa sama-sama merekam di resolusi Full HD 30 fps saja. Jadi untuk kesimpulannya dari perbandingan ini terlihat jelas Samsung A25 5G jauh lebih unggul dari berbagai aspek dibandingkan Samsung A15. Contohnya seperti kamera A25 5G sudah lebih stabil karena sudah ada sensor OIS. Kemudian untuk kualitas foto dengan lensa ultrawide juga sudah jauh lebih detail dan tidak terlalu blur di Samsung A25 5G. Selain itu, kelengkapan fitur kamera juga terlihat jauh lebih lengkap di tipe Samsung A25 5G. Untuk sensornya juga sudah lebih lengkap karena sudah ada sensor gyroscope dan speakernya juga sudah stereo. Selain itu, layarnya juga sudah lebih mulus dan hadir dengan refresh rate 120Hz dan untuk kecerahannya juga bisa sedikit lebih tinggi dan mencapai hingga 1000 nits. Walaupun demikian, Samsung A15 juga memiliki satu keunggulan selain harganya yang lebih terjangkau, yaitu tipe ini ternyata malah bisa mendukung setting grafik game yang lebih tinggi dibandingkan A25 5G. Jadi untuk pilihan akhir dari keduanya tergantung pada kebutuhan dan penggunaan kalian. Kalau kalian memang mencari HP dengan kualitas foto dan video yang sudah baik dan stabil, seri Samsung A25 5G tentunya jauh lebih recommended untuk kalian ambil. Mengingat hampir semua hal memang jauh lebih unggul Samsung A25 5G dibandingkan Samsung A15. Akan tetapi kalau kalian jarang perlu untuk merekam video dan hanya butuh HP untuk sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau, mungkin Samsung A15 adalah pilihan yang lebih cocok untuk penggunaan kalian. Kemudian untuk melihat perbandingan lainnya tentang Samsung A15 dan A25 5G, kalian bisa langsung cek video yang tampil di layar. Semoga video ini bermanfaat. See you in the next video.